Dan aku pun sebetulnya tidak bangga sebagai aku punya gangguan jiwa, aku tidak pernah bangga gitu. Hal yang aku bangga adalah dimana walaupun aku punya gangguan jiwa, aku masih bisa berprestasi. Tapi tentunya aku tidak pernah bangga dengan ODGJ ku. Jadi ketika orang bangga kayak, this is Cegil, this is Cogil. Kayak, no. This is Ceris, ceweknya Paris. Ceweknya Paris ada. Ceris. Indra Jegel, Surya Insomnia, Jasnya Bung Toel, Diamond and Friends. Kalau zaman dulu dia warna-warna biru gitu-gitu. Iya, biasa. cakep. Keren Keren banget. Keren banget. Aku akhir-akhir lagi diet guys. Aku udah lagi sih? turun. Aku turun udah 1 kilo dalam seminggu. Sekilo. Iya. Lu ngapain lu? Jangan macam-macam ntar. Olahraga. Lu kan emah lu. Iya. Iya. Tapi ada obatnya, jadi kayak minum obat, jadi nggak biar. Berarti obat diantem obat lagi. Iya. Obat mah. Sekarang aku kalau minum susunya low fat. Kenapa emang? Susu low fat. Low Lemak. fat. Low fat. Biar Rendah lemak. Iya, rendah lemak. Lebih bagus lagi kalau susunya low fat Versite. Low fat and Aku low fat juga, minum susunya low fat pager. Aku juga minum susu low fat kemarin, terus aku cas lagi biar nggak low fat. Tapi guys hari ini kita akan banyak belajar ini. Oh iya. Seru nih ngobrolin hari Seru ini. banget nih. Ini kita datang seorang konten kreator Ya. yang luar biasa ya. Iya. Ini nih aku juga kaget. Dia pernah dirawat di room RSJ Ya. dan terdiagnosa bipolar. Ya. Tapi dia berhasil mendobrak stigma untuk kembali ke tengah masyarakat. Dan sekarang aktif jadi pembicara di berbagai forum tentang mental health. Nah ini kita harus ngobrol nih. Iya benar. Ini kita nih ketawa sampai rumah stres. Iya. Itu tuh hati-hati tuh. Syuting dulu baru teriakan nanti beres syuting. Gue pengen pulang, Gel. Iya, langsung aja ini dia. Yovania. Ayo. Seru banget kita ngobrol nih. Kita masih banyak belajar ini. Yova, kamu pernah dirawat di rumah sakit jiwa waktu itu? Tahun Benar. berapa? 2018. 2018. Sebelum Iya. pandemi ya berarti ya? Sebelum Pandemi. Aku masih kelas 10 SMA. Kelas 10 tuh. Satu Iya, SMA. kelas satu. Duh ketahuan deh generasinya beda. Iya emang. Zaman saya masih catur bulan. Kamu lahir tahun berapa? Aku lahir tahun 2002, Kak. Kamu Cah 2001 kan? 2001. Ya Allah dia tinggi banget Cah. Iya. Kan dia pakai ini. Enggak. Aku lepas dulu. Jangan. Enggak. Ini namanya anak dengan asupan yang bagus. 4 sehat 5 miliar ini. 5,5. Itu kamu waktu tinggal tuh kayak tinggal stay di situ gitu. Dirawat sih. Oh, dirawat. Kayak apa? Apa iya? Apa, Yov? Kayak apa, Yop? Perawatan di rumah sakit Coba. di RSJ itu kayak gimana? Kalau menurut kakak-kakak RSJ itu bayangannya tuh kayak gimana sih? RSJ itu rahasia Surya Jagel. Nggak, kalau aku bayangannya sih sebenarnya kayak rumah sakit, rumah sakit biasa yang Iya. pasti ada kegiatannya setiap hari gitu kan. Lagi Iya sih. ngumpul, senam. Gitu kan. Tapi Ada. pernah nggak sih kayak dapat bayangan dari film, dari game, Iya, katanya iya, RSJ itu itu serem, serem, Bo, iya. asum-asum yang tempat jahat Iya. gitu, Iya. yang sering gitu kan. Tapi sebenarnya salah. Jadi sebetulnya RSJ itu nggak seserem apa yang kita bayangkan. Tempatnya juga nyaman banget aslinya sebenarnya. Jadi di sana betul kita dirawatnya itu kayak di rumah sakit pada umumnya aja. Tapi bedanya mungkin kalau rumah sakit umum dirawatnya buat fisik mereka, tapi kalau di rumah sakit jiwa dirawatnya untuk mental, untuk jiwa mereka. Dan betul banget banyak Makanya kegiatan yang seru gitu. Tempatnya juga mesti peaceful gitu karena kan untuk balikin ini lagi ya. Betul, RSJ terbaik itu ada di daerah Bogor dan itu emang daerahnya adem, nyaman, sejuk dan emang bagus banget buat mental, buat healing. Bahkan ada lapangan golfnya. Oh iya? Yes. Di mana?
itu di daerah Bogor. Ada ini boleh sebut RSJ-nya kah? Oh, boleh aja. Boleh, namanya RSJ Marzuki Mahdi. Tapi kalau dulu aku dirawatnya di RSKD Duren Sawit. Oh, di Duren Sawit. Aku pernah lihat konten kamu. Oh iya, serius? Iya, Oh my sering God. lihat FYP aku yang yang ada tukang bersih-bersih tiap hari datang ini nanyain kabar kamu gitu. Iya, betul. Jadi emang selain itu para staffnya, para misalnya perawat, cleaning service, bahkan sampai petugas yang ngasih makanan itu baik banget semuanya. Itu mungkin kayak kita pernah dijudesin ya sama perawat. Kalau di RSJ tuh mereka tuh baik-baik banget karena mereka juga mengedepankan mental kita gitu. Ya karena mereka belajar Care psikologi banget. juga kan Iya, pasti mereka diajarin Basicnya juga ada banget gitu. basicnya. Oke, ngomongin masalah mental health. Self-diagnose katanya nggak boleh. Yang bisa mendiagnosa kita punya mental health issue itu sebenarnya siapa? Kita harus ke psikolog kah atau gimana? Kalau yang bisa memberikan diagnosa itu namanya psikiater. Psikiater. Jadi mereka adalah dokter jiwa yang sudah belajar kedokteran umum terus mengambil spesialisasi di jiwa. Dan betul banget gak boleh self diagnose. Kalau sekarang kan banyak banget mungkin public figure yang speak up ya kalau mereka itu misalnya bipolar, kepribadian ganda. Nah, itu aku ngelihatnya jadi orang-orang malah ngerasa wah kayaknya mental health ini, gangguan mental ini tren gitu. Ikut-ikutan. Iya, Iya sih, bipolar dia bilang itu kayak jadi malas. Ih aku banget, aku malas banget. gitu. Sebenarnya gimana sih Yov? Pengen tahu deh Yov. Iya. Bipolar secara, lo kan pernah merasakan gitu. Gimana sih perubahan moodnya, perubahan seperti apa gitu? Iya. Contoh konkretnya gitu. Banyak orang yang suka salah tangkap ngiranya bipolar itu kepribadian ganda. Sebetulnya enggak, gampangnya adalah bipolar ini gangguan mood. Jadi kan bipolar, bi artinya dua, polar artinya kutub. Yang dimaksud kutub adalah mood. Jadi sebagai penyintas bipolar itu aku memiliki dua mood yang sangat berlawanan. Ada mood manic, itu dimana aku lagi seneng banget, happy banget, excited, overproduktif, gak bisa tidur saking banyak energi dan ide. Kalau misalnya yang depresif kebalikannya, yang sedih, entah kenapa sedih, nangis, Gak mau mengisolasi ngapa-ngapain. diri, gak mau ngapa-ngapain, tidur aja di kamar. Makanya itu juga sebenarnya gejalanya umum banget kan. Makanya banyak yang self diagnose tadi yang sebetulnya nggak boleh. Kayak kita ngelihat di TikTok gejala-gejala bipolar, wah mirip banget sama kita. Harusnya tuh kalau kita udah ngerasa ada yang aneh, merasa terganggu, kita harus langsung ke ahli aja biar kita dapat diagnosa tuh yang tepat. Jadi boleh untuk mungkin self awareness dulu kali ya, kayak wah kayaknya gue ada yang salah nih, makanya bawa langsung ke psikolog. Oke, aku pengen nanya deh, dulu kamu pertama kayak merasa ada yang aneh tuh gimana? Kayak stage-nya dari awal, kayak aku there's something wrong with me, baru kayak kamu misalnya kayak konsul dulu gitu tuh gimana prosesnya? Nah kebetulan tuh dulu aku sempat salah diagnosa. Jadi kebetulan gak ada yang ngerasa, gak ada yang kayak nyadar kalau aku punya gangguan. Jadi aku udah di tahap yang parah banget, gejalanya itu awalnya aku gak bisa tidur, cemas berlebih. Karena dulu aku kan pernah dibully ya, dibully jadi korban perceraian orang tua juga, keluargaku broken home gitu. Anxiety kalau kata anak sekarang. Cemas berlebih itu ya? Cemas berlebih gitu. Terus sampai insomnia gak bisa tidur berhari-hari, sampai titik terparahnya itu aku halusinasi dan delusi. Nah di situ aku sempat disalah kira itu. Aku malah dikiranya kena gangguan jin. Jadi dikiranya kerasukan. Gitu. Berarti kamu di Rukiah? Iya. Lah kamu di Rukiah? Iya. Terus dinyanyiin lagu, Aku Cinta Rukiah. Rukiah. Aku cinta Rukiah. Cinta Rukiah. Kaget banget, cepet banget ini. Enggak. Jadi Aku shock. maksudnya karena kamu sudah sampai tahap delusi dan udah halusinasi gitu. Aku tuh mikirnya macem-macem yang kayak kalau ditanya aja siapa nama kamu gitu. Aku tuh jawabnya bukan Yova tapi jawabnya Anto gitu. Jadi bener-bener dikira kena gangguan, dikira kerasukan. Anto gitu ya. Terus bahkan di tempat Rukiah tuh aku disalah treatment juga. Aku mendapatkan perawatan yang sangat tidak layak. Aku pas itu malah dipasung. Iya, aku Waktu di Rukiah? Iya nih ada buktinya kalau nggak percaya. Ini tuh bukti borgol. Oh my God. Aku pernah diborgol pakai borgol besi. Dengan alasan keamanan biar takutnya ngamuk segala macam. Betul, karena emang aku saat itu histeris, emang cenderung menyakiti diri sendiri. Tapi sebetulnya nggak boleh seperti itu, prosedurnya bukan seperti itu. Aku juga pernah diisolasi di rumah sakit jiwa, tapi
dengan penanganan yang sangat manusiawi. Misalnya borgolnya bukan borgol besi, memang diikat tapi pakai yang sangat safety yang tidak akan menyakiti aku gitu. Yang tali gitu ya? Ya karena Iya, misal yes, kalau yang misalnya tali, betul. kamu lagi itu tuh takutnya malah kalau yang besi sakit ya. Iya, betul, itu pasti kalau aku berusaha ngelepasin itu bisa melukai tanganku. Gitu. Oke, balik lagi ke masalah bipolar. Ada yang memicu itu kan, Yov? Maksudnya perubahan mood kamu yang tadi kamu bilang bisa turn tiba-tiba gitu, yang dari happy tiba-tiba langsung sedih. Apa yang memicu biasanya? Kalau itu pemicunya tuh macem-macem banget. Macem-macem Bahkan hal sekecil apapun bisa jadi pemicu. Oke. Dan biasanya kalau aku lagi manic, lagi seneng-senengnya, itu aku cepet banget dropnya. Jadi kayak roller coasternya udah Capek lagi, ya? iya lagi naik-naiknya, tiba-tiba ada satu aja hal kecil misalnya apa ya. Terus aku lagi happy mau teleponan sama doi misalnya. Terus udah seneng banget nih, yes teleponan sama doi. Terus tiba-tiba headsetnya hilang, earphone-nya hilang. Itu bisa langsung. Itu bisa langsung kayak nyari headsetnya tuh kayak bisa sampai banting-banting Marah barang. gitu ya. Nggak sampai kekontrol marah ya? banget. Iya nggak kekontrol. Itu yang paling sulit itu mengontrol emosinya sih gitu. Kamu dulu dirawat berapa lama proses penyembuhannya? Aku dirawat tuh 2 kali sebenarnya. Pertama di 2018, itu aku dirawatnya lumayan lama karena udah sampai halusinasi delusi. Itu dirawatnya 3 minggu. Terus yang terakhir sebenarnya baru banget tahun lalu, 2023. Dan itu cepet banget karena memang itu aku cuma butuh istirahat aja. Dan aku di situ dengan inisiatifku sendiri aku menyerahkan diri ke rumah sakit jiwa. Kayaknya udah keren banget ya berarti untuk ya, sadar Kak. gitu dan balik ya. Iya, Ya, karena segitunya awareness ya. dan karena aku posisinya udah sadar kayak cuma butuh istirahat, ditenangin aja. Jadi itu cuma kurang dari seminggu sih, mungkin 5 hari. Sekarang gitu. minum obat gitu nggak? Masih, aku masih rutin minum obat antipsikotik, antidepresan, obat tidur juga gitu. Biar lebih enak istirahatnya. Yes. Konsultasi rutin juga Konsultasi. gitu. Sama ini Yop, kan ini orang-orang awam nih kadang-kadang kita bingung tuh menyebutnya. Yang tidak ofensif. Yang tidak ofensif gitu ya. Oke, kalau yang untuk orang gila itu tentunya sangat ofensif karena dari Kementerian Kesehatan pun juga sudah boleh. tidak menyarankan menggunakan kata itu karena sudah sangat banyak ya stigma tentang gila itu udah jelek banget. Ya. Jadi jangan panggil orang gila, kita bisa menyebutnya dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa atau ODMK, orang dengan masalah kejiwaannya. Bedanya itu kalau ODGJ itu mereka sudah di tahap yang disabilitas, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa menjalani kehidupannya. Kalau ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, mereka itu masih bisa aktif, produktif. Masih functioning gitu Yes, ya? masih bisa berproduktif lah dalam kehidupannya. Dan ada lagi satu sebenarnya yang paling bagus dan sebenarnya aku juga baru tahu. Namanya Laras. Laras, iya jadi disebutnya Laras. Di Jakarta itu ada namanya Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa. Itu adalah panti sosial yang menampung ODGJ yang terlantar. Dan ternyata mereka menyebut para ODGJ itu udah bukan pakai ODGJ lagi. Tapi Laras. Laras, iya makanya Panti Sosial Bina Laras. Laras. Bina Laras. Oh iya. Laras, gitu. Oke. Kalau itu kan pasti ada penyebabnya ya, Yof. Maksudnya tahap ringannya tuh apa? Berarti kita udah mulai tidur udah mulai susah. Ya. Tahap ringannya apa sih? Tahap Ciri-cirinya ringannya- sepengalaman kamu gitu. Kalau tahap ringan mungkin awal-awalnya cemas sih, mulai cemas, ngerasain takut-takut yang sebetulnya itu kita nggak perlu menakuti hal itu, kita nggak perlu mikirin banyak tentang hal itu. Mungkin orang bilangnya overthinking ya, tapi Overthinking. overthinkingnya ini nggak dilanjuti dengan baik gitu. Terus mulai susah tidur atau kebalikannya juga bisa tidurnya banyak banget. Terus bisa dilihat dari pola makan juga, makannya itu bisa kayak antara dia nggak mau makan, nggak nafsu makan, atau makannya tuh berlebih makan. Kan banyak ya orang yang stres Jadi larinya berlebihan. makan. Stres tuh makan terus ya. Yes. Terus dari segi produktif juga ada yang males banget atau bahkan ada yang over produktif banget itu bisa juga. Gitu. Kan dulu kamu sempat di Rukiah. Nah, kan itu kan kayak salah gitu kan treatmentnya. Akhirnya bisa bener treatment itu gimana? Sebenarnya kalau Rukiah mungkin karena saat itu aku memang bukan kena gangguan jin, jadi kurang tepat gitu. Mungkin kalau yang lain tepat Iya, gitu, kalau yang kalau emang memang beneran bener kena kena. gangguan jin gitu. Sayangnya aku kena gangguan jiwa. Nah akhirnya keluarga tuh sadar ya karena dulu aku udah hancur banget Kak. Jadi keluarga tuh juga nggak tahu kalau aku sampai dipasung. Keluarga pas ngeliat kondisiku juga mereka marah banget dong. Aku sampai lebam, luka-luka. Dan dari situ keluarga yang awalnya denial, mereka tuh kayak emang nggak
nyangka gitu karena dari dulu aku tuh berprestasi gitu maksudnya ranking 1 mulu, anak baik-baik, gak pernah Belajar macem-macem. banget, iya. Jadi kayak nggak nyangka kayak nggak mungkin Yova kena gangguan jiwa, paling ini gangguan jin. Nah dari situ keluarga akhirnya wah udah ini kita udah nggak bisa denial lagi nih kayaknya Yova udah masalah bukan di gangguan jin, akhirnya dibawa aja ke rumah sakit jiwa langsung dan alhamdulillah emang di sana dapat penanganan dan perawatan yang sangat baik. Iya, ini mungkin ini pertanyaan aku pribadi banget. Aku nggak tahu nih kamu apakah itu membuka luka lama kamu atau gimana. Men-trigger itu maksudnya apa yang Yopa rasakan sampai akhirnya Yopa ngerasa bahwa kayaknya aku capek banget deh, stres banget gitu tuh apa Yop? Kan maksudnya kamu bilang kamu prestasi banget. Apa kamu berpikir berlebih atau apa gitu? Itu kita gimana sih caranya Yop? Apa karena backstory kamu yang kurang enak? Apa gimana Yop? Jadi sebetulnya banyak banget sih faktornya kenapa aku bisa memiliki gangguan jiwa. Mungkin yang bisa aku ceritain itu yang tadi orang tuaku bercerai. Jadi aku sempat kehilangan sosok ayah padahal aku pas itu lagi deket-deketnya sama ayahku. Terus juga aku pernah dibully, aku dibully parah banget pas SMP. Cyberbullying iya, terus juga bully secara langsung verbal. Iya, aku dulu dikata-katain kuda. Gitu kata-katain kuda kayak misal aku lagi jalan terus di belakang tuh ada yang meringkik gitu. Pokoknya verbal banget lah kalau di sekolah. Aku tuh dulu sampai cemasnya sampai mogok sekolah, nggak mau masuk sekolah karena aku takut. Aku bangun pagi aja tuh ngerasa yang kayak ini ada apa lagi di sekolah, gue diapain lagi ya. Sampai setakut itu dulu. Terus itu juga membuat self esteem aku tuh sangat-sangat rendah. Karena aku ngerasa insecure, mikirnya kayak emang gue sejelek apa sih sampai dibully kayak gitu. Itu yang Gue bikin salah hancur apa ya? sih, apa yang salah di diri gue gitu. Dan mungkin dulu aku juga orangnya tuh tertutup. Karena ketika aku berusaha bercerita, aku nggak menemukan tempat yang tepat. Jadi keluarga aku ketika aku cerita dibully, mereka kayak Allah itu mah bercanda doang. Biasalah nah Iya gitu biasalah menyepelekan. Jadi aku mendem semuanya dan akhirnya kayak boom gitu meledak di satu waktu gitu. Tapi aku tau kamu anak UI ya? Aku Ini anak UI. berprestasi banget, pintar, suka nyanyi juga kan? Enggak sih, suka sih tapi kayak suka doang tapi nggak jago gitu. Ya tapi Jelek suaranya. ini juga nggak cakep-cakep amat ini. Biasa aja. Biasa Biasa aja. aja. Tapi dia hobi banget. Iya, Dia gemar, aku gemar suka, dia. suka karaoke. Dia kalau di Inul Vista cuma dapat 60 padahal Iya. Iya. Kamu jurusan apa di UI? Aku jurusan hubungan masyarakat. Oh, keren. Udah lulus ya? Udah tahun lalu lulus alhamdulillah. Berarti sekarang ini kamu di konten-kontennya juga mengedukasi ya teman-teman ya. Berarti banyak juga dong yang nanya, yang apa gitu banyak ya. Banyak sih, banyak banget yang kayak nanya, kok bisa sih masuk UI padahal kan pernah dirawat di RSJ gitu. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya ya Nggak ada kali ya. hubungannya. Nggak maksudnya nanya Dia belum dirawat juga nanya, pinter nggak kayak kau. Iya. Blok. Enggak. Maksud aku jadi kamu manfaatin sosial media untuk dan orang tuh pada nanya nggak maksudnya kayak ya aku harus apa gitu-gitu. Aku harus kemana? Yang kayak pertanyaan tentang mental health Iya, gitu iya, ya. Banyak sih, jadi permasalahan inti mereka tuh sebetulnya mereka tuh sudah sangat aware dengan mental mereka. Ada yang ngerasa ada yang janggal dan mereka tuh pengen banget ke psikolog atau psikiater. Tapi ada satu rintangan. Dimana ketika mereka cerita ke orang tua mereka justru tanggapannya kayak, ngapain kamu ke psikiater, kamu nggak gila gitu. Atau enggak, kamu tuh cuma kurang bersyukur, kamu tuh kurang ibadah, Ada makanya stigmanya. sholat yang rajin, ke gereja yang rajin gitu. Itu sih permasalahan yang mungkin paling sering aku temui. Mereka tuh bingung caranya gimana buat bisa ngomong, kasih tahu ke orang tua tentang mental health mereka. That's why kamu bikin platform itu ya? Iya, platform kesehatan mental Pasti ID. Pasti Patahkan ID. stigma kesehatan mental Indonesia. Masalah Itu stigma ngapain? itu pengertian orang dengan gangguan jiwa seperti apa, orang dengan kesehatan mental seperti apa, penanggulangannya seperti apa. Karena sorry to say bukannya banyak, ya mungkin masih ada, kita juga lihat di berita, ada keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, gangguan mental, malah jadi dipasung, malah jadi dikurung, malah diperlakukan dengan, lu sedih banget deh gitu perlakuannya. Dan ini jadi concern kamu juga nggak untuk ngasih edukasi ke masyarakat atau bahkan ke
pemerintah gitu untuk bisa ngasih edukasi tentang ini gitu. Oke, jadi kalau concern utama Pasti ID itu sebetulnya Pasti itu akronim dari patahkan stigma. Dan stigma yang ingin kami patahkan adalah stigma-stigma yang tentunya berkaitan dengan kesehatan mental. Tadi betul banget kata Kak Surya, yang sampai dipasung lah, apalah. Atau misalnya stigma yang paling banyak juga gimana mereka meremehkan ODGJ, gimana pandangan mereka tentang ODGJ yang mereka menganggap ODGJ nggak mungkin bisa sembuh, nggak mungkin bisa kembali produktif, berkarya dan berprestasi. Tapi aku bisa membuktikan kok dengan aku walaupun pernah dirawat di RSJ, saat ini aku bisa meraih mimpiku misalnya untuk masuk Universitas Indonesia, untuk berkarya melalui konten-kontenku di TikTok. Sekarang aku alhamdulillah sudah banyak pengikut juga, udah ratusan ribu. Alhamdulillah. Terus aku juga bisa aktif jadi narasumber nih kayak gini nih. Diundang di Talkpot gitu. Jadi yang bisa memiliki kesempatan untuk meraih mimpinya itu bukan cuma orang biasa, tapi ODGJ juga bisa. Mereka bisa kok mendapatkan, asalkan mereka mendapatkan kesempatan yang sama juga seperti kita. Gitu. Tapi Yof, nih, ini yang beredar deh, yang common banget nih di sosmed, di mana-mana gitu. Apa yang menurut kamu ini salah dan tidak boleh lagi? Dan ya kayak misalnya kayak cogil, cegil. Nah itu tuh kan kata-kata yang terlalu dibilang terlalu dilebay-lebayin lah ya. Diglorifikasi gitu. Mungkin yang lagi viral tuh yang kayak orang gila mana. Itu mungkin kan nggak ada mengarah ke sana. Tapi kan kalau terlalu diglorifikasi takutnya gitu. Jadi normal. Iya, aku setuju banget sih karena akhir-akhir ini aku ngerasa isu mental health ini saking mungkin awareness-nya udah tinggi, orang-orang tuh jadi kayak terlalu meromantisasi, terlalu mengglorifikasi yang kayak jadinya tuh punya mental health tuh kayak suatu kebanggaan, suatu hal yang normal padahal sebetulnya excuse juga alasan kayak oh ya gue kan bipolar jadi maaf ya kalau gue nyebelin. Oh sorry gue BPD maaf ya kalau gue suka marah-marah gitu. Itu tuh jadinya sebenarnya nyebelin banget dan misalnya istilah cegil aku juga jujur kurang suka karena sebetulnya kata gila itu udah konotasinya jelek banget dan aku pun sebetulnya tidak bangga sebagai aku punya gangguan jiwa, aku tidak pernah bangga gitu. Hal yang aku bangga adalah dimana walaupun aku punya gangguan jiwa aku masih bisa berprestasi, tapi tentunya aku tidak pernah bangga dengan ODGJ ku. Jadi ketika orang bangga kayak this is cegil, this is cogil kayak no. This is Ceris, ceweknya Paris. Ceweknya Paris ada. Ceris. Ceweknya Paris, iya benar. Ya, Ya, menurut blur kan kameranya jelek banget. Jelek banget, patah-patah. Menurutku itu bukan sesuatu hal yang bisa dibanggakan sih. Tapi bener nggak, Yof, kalau semua orang katanya punya ada tendensi, Pak, deep inside kita pasti punya ada tendensi untuk punya masalah dengan kesehatan mental. Oke. Kalau untuk kesehatan mental atau gangguan mental itu sebetulnya bisa banget terjadi kepada siapapun. Jadi gak bisa gak bakal mandang gender, mandang usia, mandang status, itu tuh bisa terjadi ke siapapun. Jadi kalau misalnya semua orang tuh mungkin punya kecenderungan gitu, pasti punya kecenderungan. Tapi gimana caranya kita untuk gak sampai ke tahap punya gangguan mental. Karena setiap orang pasti ngerasain stres dong. Benar. Maksudnya gak mungkin gak ada orang di dunia ini yang gak pernah stres. Ya pasti di setiap hari ada lah minimal satu, telat, macet Ngerjain gitu. PR Apapun gitu. Jadi semua orang pasti pernah stres dan mereka pastinya juga ada kecenderungan mengarah ke gangguan jiwa. Tapi juga bisa terhambat asal mereka bisa mengelola stresnya itu. Jadi sebenarnya balik lagi ke gimana mereka menangani atau mengelola stresnya. Gitu. Temen ngobrol penting ya, cari orang yang tepat untuk ngobrol penting. Melampiaskan emosi, cara Untuk melampiaskan nyampah, stres. iya, Iya, betul. Oh sama ini aku mau nanya, kalau misalnya nih orang udah aware, kayak aku nih perlu ngobrol nih ke psikolog, aku perlu didiagnose. Tapi dia terhalang di biaya itu gimana ya? Kan mereka tuh takut kalau konsultasi itu mahal gitu. Oke. Nah untungnya sekarang sebetulnya pemerintah udah menyediakan BPJS dan BPJS itu sudah mengcover layanan psikiater sih, lebih ke psikiater dan bahkan di puskesmas di daerah Jakarta biasanya itu sudah tersedia minimal 1 psikolog. Jadi kalau misalnya mau biaya yang lebih terjangkau bisa banget ke puskesmas terdekat. Cari tahu puskesmas mana yang ada psikolognya atau bisa juga pakai BPJS karena pemerintah sudah mengcover
layanan psikiater di BPJS. Atau kita kunjungin aja tuh si Pasti ID ya, bisa banyak informasi juga kan di situ Boleh kan. banget follow Instagram @pasti.id sekarang. Yopa, terima kasih ya udah sharing sama Makasih, kita ya. Thank you ya. Seru banget kita jadi realize bahwa sebenarnya kita harusnya gimana, punya keluarga harusnya gimana. Kita juga harusnya Gil kayaknya ketemu psikolog deh Gil abis ini. Kenapa? Ya Ada psikolog apa aja tuh? dulu. Ya, kan Ada apa tuh? Paling nggak kita ngobrol. Kita kan berdua nih, hai kan. Waduh, langsung nangis ya. Cosplay Pajar Set Boy. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Top. Makasih. Bye.